Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelum saya mulai, izinkan saya membuka presentasi ini dengan sebuah pantun. Burung camar terbang tinggi, mencari ikan di lautan luas. Fenomena quit-quitting perlu kita cermati agar produktivitas tetap terjaga. Perilaku organisasi merupakan kunci keberhasilan setiap perusahaan. Nah, pada presentasi ini kita akan mengeksplorasi analisis penyebab, solusi atau rekomendasi strategi organisasi agar quit-quitting ini tidak terjadi dalam suatu organisasi, dan studi kasus serta bagaimana hal tersebut dapat diterapkan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Perkenalkan, nama saya Zulfin Ardiansah Hasibuan dari kelas MJ 604. Yang terhormat Bapak Joko Suharyanto sebagai dosen mata kuliah perilaku organisasi. Pada kesempatan ini saya akan membawakan presentasi kurang lebih ya 10 menit ke depan terkait dengan soal UTS perilaku organisasi. Tentang hari ini yaitu kita akan menyelami fenomena quitting, sebuah tren yang semakin meresahkan banyak organisasi di seluruh dunia. Presentasi ini tidak hanya akan mendiagnosis masalah ini, tetapi juga akan memberikan panduan praktis dan strategi yang komprehensif untuk mencegahnya, serta membangun lingkungan kerja yang mendorong keterlibatan karyawan yang tulus dan berkelanjutan. Quitting, mendefinisikan quitting. Nah, bukanlah sekedar cukup bekerja artinya ya. Jadi ini adalah manifestasi dari ketidakpuasan yang lebih dalam, ketidakseimbangan dan kekecewaan karyawan terhadap lingkungan kerja mereka. Nah, karyawan yang memiliki quitting ini secara pasif mengurangi keterlibatan mereka, membatasi diri pada tugas-tugas minimal yang tercantum dalam deskripsi pekerjaan. Mereka juga cenderung menghindari tanggung jawab tambahan dan menolak untuk melampaui ekspektasi, apalagi generasi Gen Z sekarang ya. Lebih jauh lagi, quitting ini seringkali mencerminkan kurangnya rasa memiliki, loyalitas, dan komitmen terhadap organisasi. Nah, fenomena ini terutama terlihat di kalangan generasi Z dan meningkat di lingkungan kerja yang kurang suportif. Nah, selanjutnya apa sih penyebab dari quitting ini? Nah, quitting ini bukanlah fenomena yang muncul secara tiba-tiba. Ini merupakan hasil akumulasi berbagai faktor termasuk seperti ketidakseimbangan kerja kehidupan atau work life balance. Itu adalah tekanan kerja yang tak terkendali, jam kerja yang berlebihan, dan tuntutan yang terus-menerus tanpa batas yang jelas seringkali mengikis kesejahteraan karyawan. Kurangnya waktu untuk keluarga, hobi, dan kegiatan personal menyebabkan stres dan kelelahan yang berdampak pada produktivitas dan komitmen. Yang kedua yaitu kurangnya pengakuan dan apresiasi. Nah, banyak karyawan merasa upaya dan kontribusinya itu tidak dilihat atau dihargai oleh manajemen. Nah, kurangnya umpan balik positif, kesempatan promosi yang terbatas, dan penghargaan yang tidak adil dapat memicu rasa frustasi dan kekecewaan. Nah, yang ketiga yaitu budaya organisasi toksik. Nah, di lingkungan kerja yang negatif, dipenuhi dengan politik kantor, bullying, diskriminasi, atau kurangnya rasa hormat, dapat membuat karyawan itu tidak merasa nyaman dan tidak dihargai. Nah, kesenjangan antara upaya dan imbalan, yaitu karyawan merasa bahwa upaya dan dedikasinya mereka ini tidak sebanding dengan imbalan yang mereka terima. Nah, hal ini dapat berupa kompensasi yang tidak adil atau kesempatan pengembangan karir yang terbatas dan kurangnya benefit yang kompetitif. Yang terakhir yaitu ketidakjelasan harapan dan peran, yaitu kurangnya kejelasan tentang tugas, tanggung jawab dan ekspektasi kinerja
dapat menyebabkan kebingungan dan frustasi pada karyawan. Nah, ketidakjelasan ini dapat membuat karyawan merasa tidak aman dan tidak terarah. Dan selanjutnya, dampak pada karyawan dan organisasi. Quitting ini itu memiliki dampak yang signifikan pada organisasi. Tidak hanya menurunkan produktivitas, tetapi juga berdampak pada moral tim, kualitas pekerjaan, dan inovasi. Hilangnya motivasi dan komitmen dapat berakibat pada peningkatan tingkat pergantian karyawan. Nah, penurunan kualitas layanan dan melemahnya daya saing organisasi. Nah, pada akhirnya, quitting ini dapat mengancam keberhasilan dan keberlanjutan bisnis. Nah, pada kesempatan ini ada studi kasus, yaitu meskipun studi kasus nyata yang spesifik tentang manajemen quitting yang berhasil atau gagal tidak mudah ditemukan ya. Kita dapat membuat contoh ilustrasi. Nah, bayangkan perusahaan A, sebuah perusahaan teknologi, mengalami peningkatan quitting di antara karyawan Gen Z-nya. Nah, tanggapan awal mereka adalah menerapkan matriks kinerja dan pemantauan yang lebih ketat, yang menyebabkan peningkatan ketidakpuasan karyawan dan peningkatan penggantian karyawan. Nah, sebaliknya, perusahaan B yang menghadapi tantangan serupa, dia menanggapinya dengan melakukan survei terhadap karyawannya, menerapkan pengaturan kerja yang fleksibel, dan berinvestasi dalam program mentoring. Nah, pendekatan ini mendorong komunikasi yang terbuka, sehingga meningkatkan keseimbangan kerja hidup dan akhirnya mengurangi perilaku quitting. Dan ini menunjukkan bahwa pendekatan yang sportif dan pengertian lebih efektif daripada tindakan hukuman. Nah, beberapa strategi dapat secara proaktif mencegah quitting. Yang pertama yaitu menumbuhkan budaya apresiasi dan pengakuan. Secara teratur mengakui dan menghargai kontribusi karyawan baik besar maupun kecil. Yang kedua yaitu mempromosikan komunikasi terbuka, yaitu dengan kita menciptakan saluran bagi karyawan untuk menyampaikan aspirasi atau kekhawatiran serta memberikan umpan balik terhadap kinerja mereka. Nah, yang ketiga itu berinvestasi dalam kesejahteraan karyawan. Artinya ya tawarkan sumber daya dan program untuk mendukung kesehatan mental dan fisik karyawan seperti ya mungkin sekali seminggu ada periksa kesehatan dan ada periksa atau juga buatkan layanan-layanan yang mendukung kesehatan mental mereka seperti ya mungkin ada dari bimbingan konseling mungkin ya kalinya kita diundang gitu dari jurusan psikologi mungkin seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu memberikan peluang untuk pertumbuhan dan pengembangan dari karir mereka. Seperti contohnya misalnya kita tawarkan pelatihan atau BIMTEK, bimbingan atau peluang peningkatan karir mereka lah yang sejenisnya. Jadi kita selalu support kepada terhadap karyawan sehingga mereka merasa dihargai dan mereka bisa melakukan peningkatan karir. Nah, selanjutnya yaitu mempromosikan keseimbangan kerja hidup yang sehat, yaitu dengan mendorong karyawan untuk beristirahat, menggunakan waktu liburannya mereka ya untuk berlibur dan memutuskan sambungan setelah jam kerja. Artinya mereka tahu waktu lah apa yang mereka lakukan dan mereka kerjakan. Selanjutnya quitting ini bukanlah masalah yang dapat diabaikan ya. Ia merupakan sinyal penting tentang perubahan ekspektasi karyawan terhadap dunia kerja. Dengan memahami penyebab dan menerapkan strategi yang efektif, organisasi dapat mencegah quitting ini. Nah, meningkatkan keterlibatan karyawan dan menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan berkelanjutan, membangun hubungan yang kuat antara karyawan dan organisasi itu merupakan kunci menciptakan masa depan kerja yang lebih baik bagi semuanya. Nah,
Quit quitting adalah tantangan yang kompleks yang memerlukan solusi yang komprehensif. Ya, dengan kita memahami akar masalah dan menerapkan strategi yang tepat, organisasi dan membangun lingkungan kerja yang lebih positif, produktif, mendukung kesejahteraan karyawan, dan bangun tenaga kerja lebih terlibat dan produktif. Dengan menerapkan strategi ini, organisasi menciptakan lingkungan kerja yang positif menarik, yang mungkin mengurangi quit quitting dan menumbuhkan tenaga kerja yang lebih produktif dan termotivasi. Demikianlah presentasi saya mengenai fenomena quit quitting ini. Kita telah membahas berbagai aspek, mulai dari definisi, penyebab, hingga implikasi bagi individu dan organisasi. Nah, penting untuk kita pahami bahwa quit quitting ini bukanlah solusi jangka panjang, dan komunikasi yang efektif antara karyawan dan manajemen sangat krusial terhadap pencegahannya. Sebagai penutup, izinkan, karena tadi saya buka dengan pantun, maka izinkan kami juga menutupnya dengan menyampaikan pantun. Bekerja keras, jangan sampai lelah. Komunikasi kunci agar tak salah. Hindari quit quitting, jangan terlena. Sukses karir tetap terjaga. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan produktif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.